Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiat. Kita buka aktivitas pagi ini dengan majlis ilmu. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, memberkahi amal-amal kita, dan menambah pada diri kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana Nabi kita juga berdoa, Rabbana zidna ilma. Oleh karena itu kita akan lanjutkan kajian kita dalam disiplin ilmu fikih ibadah, yaitu fikih sholat, dimana kita hari ini masuk kepada sifatus sholat, yaitu karakter atau tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sesuatu yang wajib, fardu ain, difahami oleh segenap muslimin dan muslimat. Ya. Kenapa? Karena tiangnya agama atau imaduddin adalah sholat. Dan sholat itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang asing di telinga kaum muslimin wal muslimat. Cuma masalahnya pertama tahu tapi nggak ngerjakan, nah, ini bahaya. Yang kedua mengerjakan tapi nggak tahu caranya, atau hanya berbekal ilmu turun temurun gedok tulang, sehingga ketika kita menyampaikan yang benar, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, malah jatuhnya terkadang ngeyel. Ya, ini yang bahaya. Ya, ini bagian suksesnya setan dalam menggoda, yaitu menjauhkan dari petunjuk yang benar. Ya, ujung-ujungnya sholat asal-asalan. Ya, ujung-ujungnya sing penting kan aku sholat. Padahal semua amal itu ada syarat sahnya. Ketika syarat sahnya dan tata caranya tidak sesuai, maka sholatnya tidak dianggap sah alias batal. Tapi sebelumnya dalam buku panduan yang kita baca itu disampaikan dulu adab saat mau sholat, yaitu biasanya sholatnya di masjid, yaitu adab masuk masjid. Monggo kami persilakan teman yang jadi MC untuk membacakan poin per poin kajian fikih sholat pada pagi hari ini. Poin pertama yaitu disunahkan mendatangi dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Baik. Ya, bahasa kita apa? Tumak nina. Ya, tumak nina. Ya cuma gini aja, Mas. Kalau kita saja saat apa yang biasanya yang sifatnya duniawi, upacara, apel, ya kan? Terkadang kalau kita telat saja
zaman sekolah biyen kan malah ra mlebu gerbang kan. Neng jowo gerbang, salahe telat. Kalau kita tetap masuk malah kemerungsung ya, malah dicegat itu sama security atau satpam. Itu padahal urusan dunia. Apalagi ini temanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika sholat juga sama, kita butuh ketenangan, butuh tumakninah. Makanya rahasia ucapan takbir Allahu Akbar yaitu membesarkan nama Allah dalam arti semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, semua urusan jadi kecil. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kita sholat malah kadang iso gawe rencana bariki nyapo, gitu kan? Sing lali dari kelingan dan lain seterusnya dari rasa yang bukan tumakninah lagi. Baik, lanjut. Ketika mau masuk ke masjid hendaknya mengucapkan doa masuk masjid. Doa masuk masjid itu langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan cukup pendek. Yang pendek itu yang sesuai petunjuk, berarti itu yang paling benar, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Sudah. Kalau teman-teman sudah hafal yang ini, ucapkan. Ya. Dan tidak perlu menambah-nambahi dengan doa-doa selain Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena kalau kita lihat beberapa, biasanya kalau teman-teman beli juz amma yang cetakan Indonesia, itu kan belakangnya itu kan banyak doa. Salah satunya ada doa masuk masjid, doa keluar masjid. Itu bisa setengah halaman sendiri doa. Ya, dan itu nggak ada riwayatnya. Sehingga itu doa bikinan, ya mau nggak mau kita kan khusnudonnya bikinan penulisnya. Kalau doa secara umum semua kita pun bisa, berhak untuk doa. Memohon kebaikan dunia, memohon kebaikan akhirat, meminta keberkahan, rahmat, itu sah-sah saja. Tapi doa yang terbaik adalah doa yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yakini itu doa terbaik. Ya, teman-teman masih nggak yakin doa dalam Al-Quran itu terbaik, doa tuntunan Rasul itu terbaik, mesti nanti ke belakangnya banyak sekali yang bertabrakan. Kenapa? Nggak yakin dulu. Sehingga ketika di dalam Al-Quran pendek misalnya, atau di dalam hadis pendek misalnya, tapi kalau itu memang nas atau dalil langsung dari kalamullah, firman Allah, atau kalamur Rasulillah, ucapan dari Rasulullah SAW, harusnya malah senang. Pendek bener, ringkes kan malah senang. Ya. Contoh doa keluar toilet, Nabi cuma mengucapkan, mengajari satu kata kok, ghufronaka, selesai. Tapi terkadang sebagian kaum muslim masuk doa kalau ya pendek, akhirnya ditambah. Ya, tidak semua tambahan itu malah benar. Jadi sedikit sesuai sunnah itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan banyak panjang tapi tidak sesuai ajaran dari Rasulullah SAW.
Jadi yakini doa yang dalam Al-Quran itu pasti terbaik. Baru kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah di Indonesia sepakat setidaknya 2. Yang pertama adalah doa sapu jagat. Itu kan ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa ada dalam Al-Quran. Berarti baik, terbaik. Ternyata Indonesia pun secara umum mengakui ini doa sapu jagat. Betul. Yang kedua doa mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya. Dan kita muslimin muslimat Indonesia sepakat ini juga doa yang terbaik untuk orang tua, baik itu saat masih hidup maupun sudah meninggal. Tapi yang lainnya terkadang pengennya nambah-nambahi, ya pengennya gawak-gawaknya, padahal tidak semua yang ditambah itu malah benar. Ini doa masuk masjid silahkan, cukup dengan Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Lanjut Mas. Ada berikutnya, poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Fatimah binti Al-Husain dari nenek Fatimah Al-Kubra. Tetapi menurut karena Fatimah tidak pernah bertemu dengan neneknya, At-Tirmizi juga meriwayatkan 314 tanpa ucapan bismillah, dan dia menghasankannya. Barangkali dia menghasankannya karena adanya beberapa penguat. Yang poinnya Mas, bukan catatan kaki yang gede, yang gede. Ya. Berarti poin yang ketiga adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Nah, ini ada berikutnya. Jadi sebisa mungkin kita masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan. Begitu juga nanti ketika keluar masjid kita dahulukan kaki kiri. Ini sesuatu yang mungkin remeh, tapi banyak yang meninggalkan. Padahal kalau kita istiqomah, kita nggak tahu Mas, kita ini dapat surga. Bismillah, berdoa, berharap, bisa jadi amalan-amalan yang ringan, tapi kita bisa ajak kontinu. Ya, nggak ada Mas, ceritanya orang besar itu kalau nggak punya keistiqomahan dalam hal apa saja. Anggaplah sekarang ibadahnya kita tinggalkan dulu, dunia aja. Sampai lihat atlet terbaik mesti punya kontinuitas dalam latihan. Ya, mungkin yang lainnya sudah leren, dia masih terus mengasah skillnya. Jadilah atlet terbaik. Ya. Staff, ya pegawai, semuanya terbaik mesti ada kontinuitas. Dia ajak dalam skillnya, dalam pengalamannya. Pasti itu, nggak mungkin orang standar kok jadi juga standar, nggak mungkin. Ibadah juga sama, ya ibadah juga sama. Kalau kita pengen dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hebat, bagus, kita harus punya modal. Apa yang bisa kita utamakan dalam amal soleh, yang itu kita sendiri yang tahu. Sampai bisa menikmati dan bisa istiqomah sholat sunnah rawatib, ya sudah, ajak di situ. Usahakan tidak akan tertinggal. Saya kuat nahan lapar, ya sudah, perbanyak puasa sunnah. Mungkin Senin Kemis yang istiqomah sudah tahun-tahunan, sudah ya. Itu saja. Setelah kita melakukan hal-hal yang wajib, kemudian kita iringi istiqomah dengan urusan-urusan yang fadilah atau keutamaan dari sunnah-sunnah, itu sudah sangat mumpuni untuk dicap sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, yang bertakwa. Ini contohnya tadi, masuk masjid pakai kaki kanan sambil berdoa.
Lanjut terus. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ya. Terus lanjut sudah. Ketika keluar masjid membaca doa keluar masjid. Ya. Doa keluar masjid, ya. Kalau tadi Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kalau keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, jadi pendek-pendek semuanya. Terkadang Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa yang panjang, yang itu dibaca di waktu-waktu luang seperti tahajud, ya, seperti menjelang buka puasa. Tapi kalau memang sifatnya sambil jalan, itu rata-rata doanya memang pendek. Lanjut. Ketika sudah berdiri untuk sholat, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini kita masuk sifat sholat yang pertama, yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini familiar sekali, tapi ini bukan satu-satunya sebutan. Karena sebagian ulama menyebutnya dengan takbir taharrum. Kalau takbiratul ihram itu sudah familiar, sudah sering dengar kan? Tapi itu bukan satu-satunya. Sebagian ulama memberikan tambahan sebutan yaitu takbir taharrum. Baik ihram maupun taharrum itu sama, yaitu haram atau terlarang. Jadi kalau orang sudah takbiratul ihram, maka terlarang melaksanakan pembatal sholat. Jadi kalau udah sholat atau sholat wajib, takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sampean diceluk wong, jawab orang. Jawab tidak? Jangan jawab. Karena jawaban kita menjadikan kita membaca di luar bacaan sholat, dan itu membatalkan sholat. Karena di antara larangan sholat berbicara, ya. Jadi takbiratul ihram atau takbir taharrum ini menjadi pembuka sholat kita. Jadi sholat kita ini diawali dengan apa? Takbiratul ihram, tidak ada yang lain. Saya tegaskan lagi, tidak ada yang lain. Termasuk ini, ketika sholat jamaah, imam merapikan shaf sholat. Itu teknis dalam merapikan shaf supaya rapat, supaya lurus, sejajar. Dan karena mengikuti apa yang Rasul juga sampaikan berbahasa Arab, maka jatuhnya imam di Indonesia juga pakai bahasa Arab. Sawwu sufufakum. Itu perintah merapikan shaf, bukan doa. Karena ada sebagian muslim ketika imamnya sawwu sufufakum, amin. Fa inna taswiyata sufuh min tamami sholah, amin. Lagi untuk dongo, Mas. Ini perintah dari imam supaya merapikan barisan sholat. Ora kabeh sing bahasa Arab dongo. Indomie nek bahasa Arab, Mas. Ya, tahu mie instan itu Indomie yang bungkusnya nek bahasa Arab. Apakah itu doa? Bukan. Mukawinat, apa itu? Komposisi, ingredient. Ya, ingredientnya mie tapi berbahasa Arab. Ini saking jauhnya sebagian saudara kita dari ilmu itu, dianggap imam ketika mengucapkan sawwu sufufakum dikerone dongo, malah amin. Makanya kalau kondisinya seperti ini, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia,
Jamaah sekalian, kami harap rapatkan soft, luruskan, jangan ada renggang di antara kalian. Itu ada yang ngamini kayak gitu, mungkin. Ya, kenapa? Karena pakai bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam mengucapkan sawu sufufakum, jawab makmumnya, dan jawabannya betul. Pakai bahasa Arab juga, sami'na wa ata'na. Kami dengar, ini artinya kan gitu. Kami taati, tapi gak rapet-rapet. Ayo, aneh juga. Dikira itu tadi. Ya, pokoknya kalau imamnya sawu sufufakum, jawabnya sami'na wa ata'na. Kur jawaban tok, actionnya belas. Ya, itu. Padahal kan imamnya lagi perintah ini, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan. Jamaahnya bilang sami'na wa ata'na, berarti artinya apa? Kami dengar, kami taati. Coba sampean tadi ketika upacara apel pagi, siap gerak, langsung beraksi kan? Siap. Lentang kanan, istirahat di tempat, langsung aja. Itu mau ditambah sami'na wa ata'na ya kena. Ya, tapi langsung beraksi. Lah, saat mau sholat jamaah ini banyak terjadi. Bisa jawab sami'na wa ata'na, tapi tidak ada aksi. Ini terjadi. Ya, maka kalau memang belum bisa merapatkan, enggak malah gak usah ngomong sami'na wa ata'na. Ya, nanti pas dicatat mbak malaikat belenjani. Yakin jawab tapi orang nglakoni. Berikutnya sudah bisa dipahami ya. Jadi tidak ada bacaan khusus menjelang takbiratul ihram. Ulangi, tidak ada bacaan khusus menjelang takbiratul ihram. Jadi jangan diyakini sawu sufufakum itu bacaan khusus, enggak. Itu hanya perintah imam. Mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa yang lainnya, yang itu bahasa masyarakat setempat, boleh. Karena Nabi pun juga merapikan softnya. Karena Nabi Muhammad orang Arab, makanya pakai bahasa Arab. Tapi itu bukan bagian dari sholat. Oleh karena itu, sholat terbaik sholatnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak punya bacaan khusus menjelang takbiratul ihram. Karena masih ada orang yang mensyaratkan sebelum sholat baca Al-Fatihah sih. Lu terus pas sholat baca apa? Ya, habis itu baca kulhu, An-Nas, Al-Falaq, sholawat, yuk, ya kan? Hai. Dikiranya baik, tapi ini malah salah. Dikiranya baik, tapi malah jatuh pada kesalahan. Kesalahannya pertama berkhianat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk khianat. Nabi nggak ngajarin kok gawe-gawe. Yang kedua, berarti meyakini Nabi sik kurang lek ngajar. Ngono tok ini. Kok ditambahkan luwe API, berarti kan menggurui Nabi Muhammad. Kalau masalah ngawinkan kurma, nyetek zaitun, ya, kemudian apalagi itu yang nyetek senggol ya mas, dipotong titik, ditutup cangkok, buah tin, itu sudah ada di zaman Rasul, dan Rasul sudah memberikan label antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi membebaskan itu. Arep mbok gawe buah tin BO digawe piye wae, buah zaitun digawe piye wae. Ya.
Maka hari ini kalau pengen berkreasi urusan dunia silakan. Ban arep mbok gawe kotak yo kenek, segi 8 yo kenek. Tapi dalam ibadah tidak seperti itu. Tidak ada inovasi dan kreativitas dalam ibadah. Kembali lagi tadi jargonnya sami'na wa ata'na itu toh. Kalau ibadah cuma itu toh. Sami'na wa ata'na dari contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada bacaan Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram. Tidak ada bacaan surat pendek sebelum takbiratul ihram. Bahkan tidak ada tuntunan harus bersolawat sebelum takbiratul ihram. Sudah. Sholat itu dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Tidak ada pembuka yang lain. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang takbiratul ihram ini adalah rukun dari semua teknis sholat. Hilang takbiratul ihram, maka sholat sebaik apapun, sekhusyuk apapun tidak sah. Dan takbiratul ihram adalah gerakan kita mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Boleh berbarengan antara gerakan tangan dengan takbirnya, boleh ya sedikit berbeda, yang penting jangan terlalu jauh perbedaannya antara gerakan dengan ucapan atau lafal takbir. Itu yang terpenting. Jadi ketika kita bertakbir sambil mengangkat tangan, ya Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Gak ada itu, tidak terucap itu, saya bilang tidak terucap. Batin tok nggak bisa. Takbiratul ihram itu nggak bisa dibatin. Batinnya sih Allahu Akbar, enggak, harus terlafalkan. Ya, cuma cukup kita yang mendengar, kecuali imam. Kalau kita jadi makmum atau sholat sendirian, cukup kita yang mendengar, yaitu Allahu Akbar. Bukan dibatin. Sing liyane takbir silane mbok batin kena wis. Sing penting saya minta takbiratul ihramnya jangan dibatin. Harus terucap. Karena itu pembuka. Mau sebaik apapun sholat sampean, tapi takbiratul ihramnya gagal, fail semua. Gagal semua. Saya cuma kasih contoh gini. Anggaplah saya punya keahlian ngitung cepet. Dan kemudian saya posisi di kasir bawah, menghitung cepet. Handal saya ngitung. Ya. Kira-kira saya dapat salary atau gajian enggak? Bagus loh saya ngitung. Ya kan? Cermat loh saya ngitungnya. Kenapa saya nggak dapat gaji? Karena saya tidak tercatat staf kasir Thayyibah. Mau sebaik apapun skill saya dalam menghitung. Paham? Saya punya skill mamanya. Merapikan, packing di atas rata-rata. Kemudian saya tiba-tiba making produknya Thayyibah. Dapat gaji saya. Kenapa? Karena saya tidak tercatat staf packing Thayyibah. Daftar dulu, tercatat dulu, baru nantinya bisa dapat salary. Lah sampean mau sebagus apapun gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, takbiratul ihram hilang, ya kayak gitu kan. Percuma. Itulah kenapa sebaik-baik orang kafir, setinggi-tingginya amalan orang kafir, tetap di sisi Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Gak daftar, gak login dulu.
Karena amalan itu diterima di sisi Allah pertamanya apa? Ahlus syahadah. Muslim dulu. Bersyahadat dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian terhitung dia beramal. Ada hisabnya itu. Ya. Ada hitung-hitungannya. Orang kafir, Masya Allah, mungkin pantinya lebih keren daripada miliknya orang Islam. Beasiswanya lebih banyak dibandingkan miliknya orang Islam. Kedermawanannya, sosialnya, tapi di sisi Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena nggak terdaftar. Orang kafir itu nggak ada, hisabnya di akhirat itu nggak ada, nggak perlu dihisab, langsung masuk ke neraka. Jangan dibayangkan Fir'aun terus dihisab rata. Kenapa dihisab? Dia sudah jelas, ya dia tidak terdaftar menjadi hamba Allah. Jadi langsung nyemplung, Namrud langsung nyemplung dasar neraka, Korun langsung nyemplung. Yang dihisab itu adalah yang berlabel hamba Allah, artinya muslimin dan muslimat, tapi selama hidupnya punya amalan baik dan punya amalan buruk, makanya ada hisabnya. Gitu. Jadi daftar menjadi jamaah sholat atau orang yang mau melakukan sholat itu harus dibuka dengan apa? Pendaftarannya tadi takbiratul ihram atau takbir taharrum. Sekarang masuk ke lafal. Lafal takbiratul ihram hanya satu. Allahu Akbar. Kenapa saya sampaikan hanya satu? Karena masih ada yang membolehkan dengan ucapan asma Allah yang lain. Alasannya sama, kan doapi asma Allah. Jadi takbirnya gimana? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kan juga asmaul husna kan? Allah Al-Azim, Allah Al-Qahhar. Asmaul husna bukan itu? Asmaul husna, baik atau buruk, baik. Tapi kalau untuk sholat, jadi elek. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan itu. Nabi hanya mencontohkan yang dipakai hanya satu asmaul husna, yaitu Akbar. Allahu Akbar. Selain itu, berarti tidak teranggap sah. Ya, berarti gitu kan? Tidak semua yang kita nilai baik menjadi pahala, bahkan bisa menjadi kesalahan. Contohnya itu. Nah, kita menyebut Allahul Azim, yo apik sekarang, tapi kalau sholat jangan. Allahul Ghaffar, baik sekarang di majelis ini. Kalau sholat jangan dipakai, cukup pakai Allahu Akbar. Tidak ada yang lain dan tidak bisa ditranslate. Saya bisanya cuma pakai terjemahan, boleh bisa. Allah Maha Besar, nggak boleh. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, nggak boleh. Harus belajar mengucapkan Allahu Akbar. Jadi harus belajar itu mengucapkan lafal takbir. Bagaimana pelafalannya? Allahu Akbar. Pertama, tidak boleh dipanjangkan depannya. Tidak boleh dipanjangkan depannya. Contohnya gimana? Allah. Hati-hati. Kalau dipanjangkan depannya, itu artinya bukan Allah, tetapi apakah Allah? Karena alif panjang itu sebagai istifham, kata tanya. Jadi kalau Allah itu berarti apakah Allah? Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Bahaya itu. Maka jangan panjangkan
depannya. Ya. Allah, panjangkan yang tengahnya. Dan jangan pula dipanjangkan akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba apa lagi? Jadi pendek. Akbar, bar itu pendek. Jangan dipanjangkan bar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pernah dengar nggak? Ayo. Hati-hati. Kalau barnya yang panjang akbar itu artinya beduk, kendang. Ya. Bisa merubah makna jadi. Jangan panjangkan di depan, jangan pula memanjangkan yang bagian akhir. Cukup lam menunjukkan ilah itu yang dipanjangkan. Allah itu tok wis. Yang lainnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belajar kalau kebiasaannya, biasanya sih kalau jadi imam itu banyak kami temui depannya yang panjang atau belakangnya yang panjang. Ini harus dievaluasi, dihentikan, jangan sampai kemudian merubah makna mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana posisi kita saat takbiratul ihram? Posisinya adalah berdiri. Standar operasionalnya, teknisnya, SOP-nya adalah berdiri untuk sholat wajib. Jadi sebisa mungkin berdiri. Kalau sakit beda, berarti kan sakit. Kalau dalam perjalanan Ustaz, beda, itu kan berarti kan dalam perjalanan. Kami sampaikan saat normal, sehat, maka takbiratul ihram wajib dalam kondisi berdiri dalam sholat wajib. Karena nanti ketika sholat sunnah, takbiratul ihram duduk boleh, meskipun sehat, meskipun gak safar. Ya, takbiratul ihram itu kalau sholat wajib harus berdiri, kudu ngadeg. Tapi untuk sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh berduduk. Itu yang membedakan takbiratul ihram dalam sholat wajib dengan sholat sunnah. Makanya kalau takbiratul ihram sholat sunnah boleh duduk, itulah nantinya kenapa ketika orang sakit juga boleh duduk. Orang sedang di dalam kendaraan atau musafir juga boleh duduk, ya karena ini ada uzur tertentu. Kemudian, apakah ada lafal lain ya ketika melakukan takbiratul ihram selain Allahu Akbar? Tidak ada. Makanya ada hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sahabat itu saking pengennya sholatnya bener, itu Rasulullah ketika sholat itu dipentelungi. Dimulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian sampai tangan beliau bersedekap, itu Abu Bakar melihat mulut Nabi umi-umi. Tahu kan umi-umi ya? Sampai kemudian Abu Bakar saat selesai sholat Rasulullah ditanya, Rasul tadi itu janjane engkau itu umi-umi opo? Rasul menjawab, saya umi-umi takbir, berarti gerakan takbiratul ihram kemudian bacaan
istiftah atau bacaan iftitah. Itu hadis sahih riwayat Abu Bakrah. Ya, jadi Nabi tidak menjelaskan, Rasul jenengan umi-umi itu baca apa? Oh, saya baca usolli fardhu, ya. Kemudian saya membaca nawaitu, ya, saya membaca tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan niat untuk dilafalkan. Niat itu di dalam hati, bukan untuk dilafalkan. Makanya beliau mulai dengan takbiratul ihram, bertakbir, kemudian membaca iftitah. Tidak pernah beliau mengajarkan lafal-lafal. Makanya 4 imam mazhab, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak pernah ada ngajari tata cara sholat memakai lafal niat. Kenapa? Karena niat itu nggak dibangun dengan lisan, dibangun dengan hati. Sampai wudhu, berarti kan niatnya memang mau sholat. Kalau sudah masuk azan, masuk waktu sholat, masuk masjid setelah mendengarkan azan, berarti kan niatnya untuk sholat. Makanya hati-hati kalau sampai berstatement kalau sholat kok nggak membaca niat maka jadi batal. Siapa yang ngajarkan? Niat dilafalkan. Niat itu dibangun di dalam hati, bukan untuk diri. Itu. Nah, kemudian catatan terakhir terkait dengan takbiratul ihram adalah saat kita memposisikan diri imam ruku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man adrokal imam ruku'an adrokathu rak'atan. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ya, berarti kalau imam ruku, kemudian kita juga bisa ruku, berarti kita dapat 1 rakaat. Nah, di sini kemudian terjadi beberapa masalah. Kalau bisa mendapatkan ruku imam, berarti saya dapat rakaat. Makanya masuk kemudian langsung ruku. Takbir ihramnya mana? Nah, padahal tadi sebaik apapun kalau tanpa takbiratul ihram ngulang, nggak bisa dianggap salat. Jadi kalau pengen tetap mendapatkan rukuk bersama imam, harus tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian pindah gerakan rukuk. Kalau kita mau rukuk, imamnya udah sami Allah, ya sudah, berarti kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam, jatuhnya masbuk. Ya. Yang kedua, ini biasanya sholatnya sirri, makmumnya wanita, masjidnya pakai tabir, pakai tirai. Ya, sudah wudhu, sudah komat tuh, terus wudhu jamaah putrinya, kemudian masuk masjid, nggak tahu ini imamnya harus mulai poro, kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu baru ada suara Allahu Akbar dari depan. Oh, imamnya baru mulai. Ya, hati-hati ini. Waduh, terus kena separuh ya bacaannya. Ya kan? 11 nih weri. Enggak boleh, harus dibatalkan. Kenapa? Karena ini jatuhnya mendahului imam dalam takbiratul ihram. Enggak boleh, harus dibatalkan, baru takbiratul ihram lagi. Karena tadi baru mendengar imam takbiratul ihram. Ya, jadi itu posisi kalau kita menjadi jamaah atau makmum. Kalau putri dengarkan dulu. Kalau ternyata imamnya takbir, kita ikuti takbir. Kalau imamnya belum takbir, ya kita jangan takbir duluan.
Kemudian kalau mendapati imam ruku, maka tetap jangan lupa takbiratul ihramnya. Baru kemudian kita ikut ruku bersama imam, dapat atau tidak. Kalau dapat ruku sempurna bersama imam, maka kita dapat 1 rakaat. Kalau kita tidak dapat ruku secara sempurna, maka kita juga masbuk di rakaat sebelumnya. Nanti kita ganti setelah imam salam. Itu yang mengawali gerakan sholat takbiratul ihram. Insya Allah nanti dilanjutnya yaitu bacaan istiftah atau lafal iftitahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembalikan kepada pembawa acara untuk sesi tanya jawab. So masih ada 5 menit. Terima kasih atas kajian soal fikih sholat ini. Masih ada waktu 10 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Bila tidak ada, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.